Pernah kebayang nggak sih gimana jadinya kalau skandal politik modern itu diadili bukan cuma di pengadilan, tapi lewat kacamata legenda yang umurnya udah ratusan tahun? Nah, kali ini kita bakal bahas cerita yang luar biasa unik dari Pati, tempat di mana politik dan mitos itu ya nyampur jadi satu. Jadi pertanyaannya kan begini, kok bisa nasib seorang politisi zaman sekarang dibandingin sama legenda tentang durian curian? Aneh banget kan kedengerannya? Tapi percaya deh, setelah kita bedah bareng-bareng, Anda bakal lihat benang merah yang ternyata kuat banget di antara keduanya. Setting ceritanya ini ada di Kabupaten Pati, sebuah daerah yang budayanya tuh kental banget. Di sana, berita-berita politik itu nggak cuma dibaca gitu aja loh, tapi juga ditafsirkan, dipahami lewat cerita-cerita kuno yang emang udah jadi bagian dari hidup mereka sehari-hari. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, dilema seorang politisi. Yuk kita kenalan dulu sama tokoh utama dari drama modern ini. Oke, kenalin, ini Sudewo. Beliau ini politisi senior di Pati. Nah, saat ini beliau lagi menghadapi serangkaian tuduhan hukum. Tapi buat para pendukungnya, ini tuh bukan sekedar kasus hukum biasa. Mereka yakin banget ini semua adalah serangan politik yang tujuannya jelas untuk menjatuhkan atau membunuh karakter beliau. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kedua, pahlawan rakyat kuno. Kita geser sedikit ke masa lalu ya, buat kenalan sama tokoh legendaris yang jadi pembandingnya. Nah, ini dia Saradin, atau yang lebih dikenal sebagai Syekh Jangkung. Dia ini pahlawan legendaris banget di tanah Jawa. Uniknya, Saradin ini pernah loh dipenjara gara-gara tuduhan palsu. Katanya sih nyuri durian punya saudaranya sendiri. Tapi justru di dalam penjara itulah karakternya diuji dan pada akhirnya kebenaran terungkap dan membebaskan dia. Sekarang, coba deh kita jejerin dua cerita ini. Kelihatan kan polanya? Dua-duanya sama-sama dapat tuduhan yang dianggap nggak adil. Dua-duanya juga sama-sama berhadapan dengan hukum. Dan yang paling penting, keduanya dilihat sebagai korban. Pola kayak gini rasanya bukan kebetulan ya? Lanjut ke bagian ketiga, benang merah fitnah. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang mengikat kedua tokoh ini? Jawabannya ternyata ada di satu kata kunci yang kuat banget. Kata itu adalah fitnah. Yap, ini dia intinya. Mau itu di kasus duriannya Saridin atau di kasus hukumnya Sudewo, narasi yang berkembang di masyarakat itu sama. Ini semua soal tuduhan palsu yang tujuannya buat menghancurkan reputasi. Ada kutipan dari seorang tokoh masyarakat lokal yang ngena banget nih. Katanya, kalau Saridin difitnah karena durian, tokoh publik hari ini bisa difitnah karena kebijakan. Tapi kebenaran menemukan jalannya sendiri. Keren ya? Intinya senjatanya mungkin beda, dulu durian, sekarang mungkin soal kebijakan. Tapi pertarungannya ya sama aja, soal membuktikan kebenaran. Dan ada keyakinan yang kuat banget kalau kebenaran itu pasti akan menang pada akhirnya. Baik, kita masuk ke bagian 4, ketika sejarah berulang. Jadi, perbandingan ini tuh bukan sekedar cocok logi ya. Ini benar-benar cerminan dari cara pandang budaya yang dalam banget tentang gimana seorang pemimpin itu diuji. Buat masyarakat Pati, apa yang lagi dialami sama Sudewo ini disebutnya ujian nyali. Ini tuh semacam siklus yang udah mereka kenal. Jadi, setiap kali ada pemimpin berpengaruh yang kena cobaan berat, mereka ngelihatnya ya sebagai sebuah ujian yang emang harus dilewati buat ngebuktiin kelayakannya. Semua ini akarnya dari filosofi lokal, salah satunya Kridane Ati, yang intinya tentang perbuatan yang datang dari hati yang tulus. Nah, buat mereka, Saridin itu bukan cuma tokoh dongeng loh, dia itu simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Ceritanya itu udah kayak panduan, semacam blueprint, buat masyarakat memahami dan menyikapi situasi-situasi sulit. Oke, bagian kelima, harapan abadi sebuah legenda. Nah, legenda ini ternyata gak cuma ngejelasin masalahnya, tapi juga nawarin semacam jalan keluar dan harapan. Kita kenalan sama konsep kawah candra di muka. Nah, dalam mitologi Jawa atau pewayangan, ini tuh sebuah kawah sakti tempat para pahlawan digembleng. Mereka ditempa oleh api, bukan buat dihancurin, tapi justru biar jadi lebih kuat dan karakter aslinya kelihatan. Nah, kerangka berpikir inilah yang dipakai sama para pendukung Sudewo. Buat mereka, proses hukum yang lagi jalan ini bukanlah sebuah kejatuhan. Justru sebaliknya, ini adalah kawah candra di muka versi Sudewo. Sebuah ujian api yang kalau berhasil dilewati, malah akan membuat namanya semakin besar. Jadi, jalan pahlawan yang mereka harapkan tuh alurnya udah jelas. Pertama, hadapi fitnah dengan kepala tegak. Kedua, bertahan di tengah ujian berat, sang kawah candra di muka.
Dan yang terakhir, keluar sebagai pemenang, terbukti nggak bersalah, dengan martabat yang jauh lebih tinggi. Ya, persis kayak kisah Saridin ratusan tahun yang lalu. Ini semua akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar kan? Apa iya sebuah legenda kuno bisa benar-benar memprediksi hasil dari sebuah peristiwa modern? Atau jangan-jangan justru cerita itulah yang punya kekuatan untuk membentuk realitas kita? Nah, inilah kekuatan sebuah narasi. Ini jadi bukti bahwa di Pati, masa lalu itu nggak pernah benar-benar hilang. Ia tetap hidup dan terus membentuk masa kini.